Assalamualaikum, selamat pagi Bu Rina. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Wid. Oke. Mohon izin mengganggu waktunya sebentar, minta waktu untuk berbincang-bincang, melakukan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Oke Pak, akan saya bantu sebisa saya. Oke, kalau begitu bisa dimulai ya Bu. Bisa. Oke. Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Baik, terima kasih Pak Wid. Jadi di instansi kita gitu ya, di sekolah itu tentu saja banyak masalah. Banyak masalah dan harus segera kita cari solusinya sehingga kita mencari keputusan yang paling tepat. Dan itu ternyata luar biasa begitu ya. Nah, tentu saja yang kemudian saya lakukan itu adalah saya mengidentifikasi dari permasalahan-permasalahan itu. Saya mengenalinya, saya mendalaminya, kemudian tentu saja nanti harus segera kemudian dicari solusinya gitu ya. Keputusan ini tentu saja tidak kemudian saya selesaikan sendiri, tetapi saya tetap akan melibatkan stakeholder yang ada di sekolah ini. Seperti itu, Pak. Jadi intinya identifikasi permasalahan Betul. dulu sebagai dasar untuk mencari solusi seperti itu. Iya. Baik Ibu, untuk selanjutnya bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan-keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana di situ ada kepentingan yang sama-sama benar Bu, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, banyak sekali Pak, gitu ya, banyak sekali kasus-kasus seperti itu, dilema etika gitu ya. Jadi kadang-kala memang ada kemudian dua pilihan yang dilematis gitu, dan saya harus benar-benar mengambil keputusan yang paling tepat seperti itu. Karena kalau dirasa itu ya, dua-duanya itu memang semuanya memiliki nilai kebajikan tadi. Nah, kemudian yang saya lakukan adalah tentu saja saya juga berkolaborasi, berkomunikasi dengan semua pihak. Selain tadi yang pertama mengidentifikasi, saya juga melihat dari sisi kemanusiaan gitu ya. Jadi saya menggunakan care based thinking. Jadi kepedulian itu ya. Berpikir berbasis kepedulian juga. Seperti itu, Pak. Baik Ibu, jadi intinya keputusan tidak diputuskan sendiri, iya, betul. Ada kolaborasi, iya. Kemudian juga mempertimbangkan nilai-nilai iya, kemanusiaan, rasa-rasa kasihan, iya. Karena kita hidup di masyarakat yang kompleks. Iya. Baik Ibu, kalau demikian prosedurnya selama ini seperti apa Bu, dalam pengambilan keputusan? Baik, prosedurnya selama ini yang saya lakukan tentu saja ada step-stepnya gitu ya, tentu saja ada langkah-langkahnya. Yang pertama tentu saja saya menggali lebih dalam nilai-nilai tadi yang saling bertentangan tadi, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah tadi karena saya katakan berkolaborasi, berkomunikasi, tentu saja saya akan melibatkan siapa saja nih yang kemudian akan terlibat dalam masalah ini gitu. Kemudian berikutnya adalah saya juga akan mengumpulkan fakta-fakta. Saya tidak mungkin akan hanya berdasarkan asumsi saja, tidak boleh gitu ya. Jadi harus ada data, kemudian ada fakta. Setelah itu akan saya uji. Gitu. Tentu saja bersama tim tadi gitu ya, diuji kebenarannya gitu ya, benar atau salah. Dan berikutnya tentu saja saya melakukan prinsip resolusi tadi di depan saya sudah mengatakan care based thinking. Jadi berpikir saya itu memang berbasis kepedulian seperti itu, kemudian mengambil keputusan, dan yang terakhir adalah tentu saja mengevaluasi dan juga merefleksikan dari keputusan yang saya ambil. Seperti itu, Pak. Ya, betul. Jadi kalau dapat saya tangkap intinya keputusan dilakukan dengan prosedur tertentu ya Bu ya. Iya, tentu saja. Siapa yang dilibatkan, kemudian base data ya Bu ya. Iya, intinya juga tidak gerusa-gerusu begitu kan ya. Betul, betul. Ya, baik. Iya. Selanjutnya Ibu, tentunya dalam mengambil sebuah keputusan itu selama ini ada hal yang Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan, terutama kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika, Bu. Itu seperti apa, Bu? Ya, kembali lagi. Jadi selain langkah-langkah yang sudah saya sebutkan tadi depan tadi, saya tentu saja melibatkan tadi ya komunikasi intinya sebenarnya. Intinya adalah komunikasi. Saya akan melibatkan berbagai pihak, tidak hanya gitu ya, tidak hanya yang ada di sekolah kita ini, bahkan bisa saja dari luar juga gitu.
dari masyarakat. Kalau memang kaitannya dengan masyarakat, bisa jadi nanti saya juga melibatkan komite misalnya gitu ya. Kemudian mungkin juga pihak-pihak terkait yang lainnya, sehingga semuanya nanti bisa berjalan dengan baik. Banyak sekali permasalahan gitu ya, sehingga supaya saya tidak salah dalam mengambil keputusan, komunikasi itu yang utama. Dapat saya tangkap intinya komunikasi dengan semua pemangku kepentingan di sekolah, baik di lingkungan intern sekolah maupun dengan masyarakat sekitar seperti itu ya Bu ya. Ibu, selain prosedur, langkah-langkah, pastinya dalam mengambil sebuah keputusan itu ada tantangan-tantangannya ya Bu ya. Betul sekali. Seperti apa Bu, misalnya ketika mengambil keputusan terkait dengan dilema etika, itu tantangannya seperti apa? Oke, menarik sekali. Nah, untuk tantangan ini luar biasa. Tadi saya mengatakan di depan bahwa kita itu kan memang hidup itu tidak sendiri gitu ya. Betul. Kita mempunyai jiwa kemanusiaan, kita juga makhluk sosial. Kadang-kala saya dilematis. Satu kasus misalnya, misalnya ada gawe atau ada bapak ibu guru gitu ya, yang kemudian itu harus izin ke saya gitu ya, matur misalnya, Bu, hari ini nanti saya terlambat, bla bla bla, karena saya menunggu ibu saya yang sakit. Padahal di satu sisi yang namanya pegawai, PNS, ASN itu kan ada aturannya, gitu ya. Kita di Wonogiri ada hadirku, masuknya jelas, jam kantornya jelas. Tetapi di satu sisi, gitu ya, ada dilematis di sana. Di satu sisi bahwa ada nilai kemanusiaan. Ternyata beliau itu izin karena memang harus menunggu ibunya yang sakit misalnya atau keluarganya yang sakit. Nah, hal-hal seperti inilah yang kemudian menjadi tantangan, Pak. Jadi tantangannya luar biasa kaitannya dengan itu tadi ya, nilai-nilai kemanusiaan gitu ya, nilai-nilai sosial seperti itu barangkali itu saja yang menjadi tantangan yang paling berat seperti itu. Artinya untuk meminimalisir bisa diterima oleh semua pihak. Betul itu ya. Sekali. Kan tidak mungkin untuk bisa memuaskan semua pihak, tapi resiko dan bisa dikurangi atau diminimalisir seperti itu ya Bu ya. Iya, betul. Selanjutnya Ibu, terkait dengan pemecahan masalah atau keputusan yang terkait dengan dilema etika itu, apakah ada jadwal tertentu, apakah langsung diselesaikan pada saat itu, ataukah ada jadwal atau prosedur lain dalam mengambil suatu keputusan? Kalau secara terjadwal sih tidak ada ya Pak ya, karena permasalahan kan juga munculnya kadang-kala kita tidak tahu gitu ya, kadang-kala insidental, kadang-kala serta-merta gitu, spontanitas, sehingga secara kalau terjadwal saya pikir tidak gitu ya. Cuma setiap ada permasalahan kita gitu ya, kami itu harus segera menyelesaikan. Jadi kalau secara terjadwal barangkali tidak, tetapi ketika kemudian ada permasalahan harus segera dicari solusinya, seperti itu. Kata kuncinya permasalahan segera diselesaikan. Betul seperti itu sekali, ya. Terima kasih Ibu. Kemudian yang berikutnya Ibu, faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan, utamanya terkait dengan dilema etika? Itu faktor apa, ataukah ada seseorang yang bisa menjadi rujukan dalam penyelesaian sebuah kasus? Oke, tadi di depan saya sudah mengatakan, jadi sebenarnya yang membantu saya atau faktor yang kemudian mendukung saya itu komunikasi dan kolaborasi. Komunikasi dan kolaborasi. Saya tidak mungkin akan melangkah sendiri, gitu ya. Saya pasti akan melibatkan banyak pihak. Tadi saya mengatakan kita juga menggali data, menggali fakta, dan itu tidak mungkin kemudian kita dapatkan hanya dari satu pihak. Barangkali nanti bisa banyak pihak gitu. Sehingga kemudian faktor yang mendukung gitu ya keberhasilan kita dalam mengambil keputusan itu kata kuncinya adalah yaitu tadi komunikasi, kolaborasi, banyak pihak, wakil kepala sekolah saya misalnya, kemudian mungkin kalau kaitannya dengan murid, mungkin dengan guru BK saya rangkul gitu ya, dan tadi barangkali dengan masyarakat, komite, dan seterusnya, seperti itu. Kata kuncinya kolaborasi, komunikasi, dan berbasiskan data. Betul sekali. Berikutnya Ibu, dari semua yang Ibu sampaikan dari depan sampai dengan saat ini, tentunya ada pelajaran penting yang bisa diambil Ibu dalam mengambil keputusan terkait dengan dilema etika. Iya, betul. Baik. Oke, kalau saya dapat simpulkan ya. Jadi yang namanya pengambilan keputusan gitu ya,
harus segera kita laksanakan, dan ternyata itu adalah sebuah keterampilan. Kalau saya katakan pengambilan keputusan itu ternyata adalah sebuah keterampilan, perlu dilatih, perlu diasah, seperti itu. Sehingga saya terus gitu ya, saya terus belajar, saya terus menggali, saya terus berkolaborasi, berkomunikasi kaitannya dengan pengambilan keputusan ini. Kalaupun misalnya ada hal yang kemudian ternyata gitu ya tidak memuaskan satu pihak, pihak yang lain, itu adalah hal yang wajar gitu. Sehingga apa ya, supaya nanti benar-benar keputusan itu tepat, maka itu tadi. Ternyata saya memang harus selalu berlatih gitu, selalu belajar, dan ini perlu diasah. Karena ternyata pengambilan keputusan ini adalah sebuah keterampilan. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Ibu. Intinya pengambilan keputusan itu sebuah keterampilan, ya, perlu diasah, betul, perlu dilatih. Iya. Apapun resikonya yang diambil tidak bisa memuaskan semua pihak, betul sekali, dan tetap harus diambil keputusan. Iya dong, iya. Baik Ibu, saya kira pertanyaan wawancara saya terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin sudah cukup. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan saya, Ibu, pengetahuan saya yang pada akhirnya nanti berguna bagi saya sebagai pemimpin pembelajaran di kelas dalam mengambil keputusan. Tentunya keputusan yang saya ambil bisa berpihak pada murid, iya, dapat dipertanggungjawabkan, dan berbasis nilai-nilai kebajikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Ibu. Iya, sama-sama Pak Wi, dan sukses terus nggih buat panjenengan. Nggih, terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang juga Pak Widodo. Bagaimana Pak Haji kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar baik Pak Widodo. Bagaimana kabar Pak Widodo? Alhamdulillah, saya juga sehat Pak Haji. Pak Haji, mohon waktunya, mohon izin untuk melakukan wawancara dengan Bapak terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Apakah Pak Haji berkenan dan bersedia meluangkan waktu sebentar untuk melakukan wawancara, Pak? Siap Pak Widodo, insya Allah saya luangkan waktu untuk wawancara pada hari ini. Terima kasih Pak Haji. Ya. Kalau begitu kita mulai saja ya Pak Haji? Iya, siap. Pak Haji, selama ini sebagai kepala sekolah yang sudah berpengalaman, sudah lama, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral, Pak? Oh ya, terima kasih Pak Widodo atas pertanyaannya. Untuk kasus dilema etika moral, ya memang itu di setiap sekolah pasti ada ya, dimanapun entah itu sekolah yang besar ataupun sekolah yang kecil, permasalahan yang terkait dengan dilema etika ini mesti ada. Dan untuk mengidentifikasi tentunya ini perlu dilakukan sejak awal, sejak dini, supaya nanti permasalahan itu segera bisa terselesaikan dengan baik dan tidak merugikan semua orang. Kemudian langkah-langkah nanti yang bisa dilakukan untuk identifikasi ini memang perlu dijalin komunikasi ya antara stakeholder yang ada di sekolah itu, yang terutama adalah dari Bapak Ibu guru mata pelajaran ataupun juga wali kelas. Dan tidak kalah pentingnya itu juga harus terjalin komunikasi dengan guru BK, di mana tentang perilaku-perilaku anak yang dilihat atau dipandang itu mungkin menyimpang dari aturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah ataupun kesepakatan-kesepakatan yang ada di dalam setiap kelas. Dan tentunya karena kesepakatan itu dibuat bersama antara peserta didik dengan Bapak Ibu guru ataupun wali kelas, ini tentunya mengikat semuanya. Sehingga apabila di kemudian hari terjadi permasalahan ya terkait dengan etika,
ataupun perilaku anak yang tidak pas, tentunya ini harus segera kita ambil penyelesaian masalahnya. Terus untuk identifikasinya sendiri, ini kita setiap 1 minggu sekali adakan pembinaan ataupun briefing. Kemudian pada saat itu saya akan menanyakan terkait dengan siswa yang dalam tanda kutip itu mengalami permasalahan. Ya. Baik permasalahan secara pribadi maupun permasalahan dengan temannya ataupun dengan bapak ibu guru. Ya, kalau sejak awal ini sudah diidentifikasi ya, dari guru nanti akan memberikan laporan, kemudian wali kelas memberikan laporan, termasuk dari guru BK juga kita beri ruang untuk memberikan laporan. Dan laporan ini nanti kita inventarisasi. Kelas 7, A, B, C, D, E, F, G itu ada berapa, kemudian kelas 8, kelas 9 juga langkah yang sama. Dengan harapan tentunya anak ya tidak bermasalah di dalam belajar. Itu Pak Widodo. Jadi intinya permasalahan pasti ada ya Pak Haji, tidak bisa dihindari. Kemudian bisa dilakukan deteksi sejak dini ya Pak ya, dengan melakukan komunikasi dengan berbagai pihak, guru, wali kelas, guru BK untuk mendapatkan data-data awal tentang anak baik sebagai pribadi di rumah maupun di sekolah, kemudian data-data dari proses-proses pembinaan yang dijalankan. Seperti itu ya Pak Haji? Iya, betul Pak Widodo. Selanjutnya Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak. Jadi sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Sehingga ini berada pada sebuah dilema. Bagaimana menjalankan pengambilan keputusannya Pak? Ya. Terima kasih Pak Widodo. Memang kalau ada masalah terkait dengan anak-anak, terutama itu tentunya akan menimbulkan dilema. Pasti ada pro dan kontra antara satu guru dengan guru yang lain. Mungkin dari guru mata pelajaran punya idealisme tersendiri, kemudian guru BK itu juga dengan pendekatan kemanusiaannya itu juga diharapkan bagaimana supaya anak itu bisa sekolah lulus sampai di tingkat SMP kelas 9 kemudian lulus. Nah, ketika muncul dilema ya dari dua yang kontroversi tadi, tentunya kita harus mengambil jalan tengah di mana itu yang tidak merugikan siswa terutama ya. Kemudian jalan yang diambil itu adalah kita lakukan musyawarah mufakat antara berbagai pihak, Bapak Ibu guru, wali kelas dan guru BK. Itu kita adakan konferensi kecil untuk mendalami permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Dari permasalahan itu nanti ada beberapa usul saran, terus nanti saya sebagai pemimpin akan menentukan kebijakan yang di situ supaya tidak merugikan, atau itu kalaupun merugikan itu minimal diambil seminimal mungkin ya, diupayakan seminimal mungkin. Yang pasti anak itu tetap harus belajar sampai selesai lulus di sekolah kita. Itu Pak Widodo. Jadi pada intinya dicari win-win solution ya Pak. Ya, tetapi dengan titik fokusnya kepada keberpihakan kepada murid ya Pak ya. Ya, kepentingan murid tetap diutamakan, kemudian jalin komunikasi musyawarah mufakat dengan tim khusus sehingga keputusannya benar-benar keputusan yang berpihak pada murid. Seperti itu ya Pak Haji? Iya, betul Pak Widodo. Kemudian hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak, berdasarkan pengalaman Bapak? Hal yang efektif itu ya setiap ada permasalahan tentunya kita harus menggali lebih dalam dulu. Mengapa kok bisa terjadi seperti itu? Terutama kepada kalau itu terjadi pada anak, kita tanya dulu ya dengan anak ya. Kalau di program guru penggerak itu kan ada segitiga restitusi, itu kita tanya mengapa kok melakukan itu. Kemudian dari situ kita bisa menggali permasalahan, kemudian segera nanti kita ambil keputusan. Dan ini tentunya kita harus beritahukan kepada Bapak Ibu guru
Bapak Ibu guru wali kelas ataupun Bapak Ibu guru, bahwa mengapa kok anak itu bisa berbuat seperti itu, supaya mereka juga paham. Kalau nanti ini paham, tentunya ketika kita ambil sebuah keputusan yang ini menguntungkan siswa, tentunya mereka juga bisa menerima. Ya. Yang penting itu tadi, komunikasi itu harus tetap terjalin antara guru, wali kelas maupun guru BK. Gitu. Jadi kata kuncinya memperoleh informasi yang berdasarkan data ya Pak, iya, bukan betul, opini, iya. agar tergali kemudian sebelum diambil keputusan itu ada sebuah langkah segitiga restitusi ya, ya Pak ya, sehingga betul. Ini hasilnya nanti bisa efektif sesuai dengan yang diharapkan. Berikutnya Bapak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan, utamanya untuk kasus-kasus yang dilema etika, Pak? Tantangannya ya. Seperti apa, Pak? Ya, setiap kita mengambil kebijakan itu mesti ada tantangannya, Pak Widodo ya, karena itu yang namanya kebijakan itu sudah tidak sesuai dengan peraturan ya. Jadi terutama ini nanti pada guru ya, guru yang notabene itu idealis sekali di dalam ini sudah tidak sesuai aturan kalau seperti ini ya. Maka tugas saya sebagai kepala sekolah itu harus memberikan pengertian, pemahaman kepada Bapak Ibu guru ataupun wali kelas yang dalam tanda kutip mungkin menolak dengan kebijakan yang saya jalankan. Ya, intinya kalau kita sudah memberikan pengertian kepada mereka dengan pendekatan yang baik, mereka itu akan bisa menerima. Begitu, Pak. Jadi dapat saya tangkap bahwa setiap kebijakan itu belum tentu bisa diterima oleh semua pihak ya Pak. Betul. Tinggal bagaimana cara memberikan pengertian kepada pihak-pihak yang terkait untuk mengurangi kekecewaan ya. Atau mengakomodir begitu ya Pak ya. Betul. Baik betul. Bapak, selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika ini, ataukah langsung diselesaikan di tempat pada saat terjadi kasus, ataukah ada cara atau waktu tertentu atau prosedur lain Pak ketika terjadi suatu kasus itu, secara penyelesaiannya, tata waktu atau jadwalnya seperti apa? Oke, terima kasih Pak Widodo untuk tata waktu untuk penyelesaian permasalahan ini. Ini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa setiap 1 minggu sekali kami mengadakan pembinaan kepada Bapak Ibu guru maupun karyawan. Nah, ketika di situ sudah muncul permasalahan, tentunya segera kita ambil keputusan. Jadi kalau misalnya itu permasalahannya berat, ya nanti setelah selesai dari kegiatan pembinaan, itu kita adakan konferensi tersendiri. Nah, di mana itu fokus pada permasalahan yang saat itu dihadapi dan itu tidak bisa diselesaikan oleh wali kelas ataupun guru BK dan itu harus saya yang harus ikut mengambil keputusan. Itu saya sediakan waktu tersendiri selain di waktu-waktu pembinaan tadi. Ya, begitu Pak Widodo. Jadi intinya ketika ada permasalahan langsung tindak cepat, tetapi tetap prinsip komunikasi dengan berbagai pihak terkait melalui sebuah konferensi begitu nggih. Iya, jadi artinya betul. Pak Haji tidak memutuskannya sendiri, tetap ada menggunakan seluruh pemangku kepentingan yang di sekolah sebagai tempat untuk berdiskusi dalam pemecahan seperti itu ya Pak ya. Iya, betul. Betul. Berikutnya Pak Haji, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan, Pak? Utamanya untuk kasus-kasus dilema etika. Oh, ya. Terima kasih. Untuk seseorang yang bisa membantu ini ada ya. Setiap sekolah itu mesti ada. Jadi kita gunakan orang yang di situ berpengaruh ya tentunya di dalam suatu komunitas atau di dalam suatu sekolahan itu kita ambil, kita ajak komunikasi dulu mereka, kemudian seandainya keputusan yang kita ambil itu menimbulkan pro dan kontra. Ketika orang yang punya pengaruh dalam tanda kutip ini sudah kita ajak komunikasi, tentunya ini bisa memberikan pengertian kepada yang lain bahwa yang diambil kepala sekolah itu tidak keputusan pribadi, tetapi itu adalah keputusan demi kebaikan kita semua.
Begitu Pak Widodo. Nggih. Nggih Pak Haji. Yang terakhir Pak Haji, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya. Pelajaran yang bisa saya ambil yaitu bahwa di setiap sekolah ataupun di setiap komunitas itu pasti ada masalah. Ya. Kemudian setiap ada masalah itu kita tidak bisa menyelesaikan sendiri. Butuh komunikasi dengan orang lain. Walaupun sebenarnya kepala sekolah itu punya wewenang, ya. Tetapi tidak seperti itu karena untuk memajukan sekolah itu bukan kepala sekolah sendiri, tetapi harus dengan tim bersama-sama. Jadi ada baik dan buruknya sekolah itu sangat tergantung dari teamwork yang ada di sekolahan itu. Maka kalau ada permasalahan, ya kita harus melibatkan orang lain. Ya. Jadi intinya itu Pak Widodo, untuk setiap ada masalah, penyelesaiannya itu harus kita libatkan orang lain. Gitu. Bisa orang yang ada di sekolahan ini, Bapak Ibu guru, karyawan, bisa juga dengan komite atau dengan lingkungan sekitar. Gitu Pak Widodo. Ya, jadi masalah tetap ada dan harus diselesaikan, tetapi dalam penyelesaiannya tidak bisa diselesaikan sendiri ya Pak. Iya, betul. Tentunya melibatkan berbagai pihak, baik di intern sekolah maupun pihak-pihak di luar, utamanya komite dan masyarakat. Iya. Gitu Pak. Pak Haji, terima kasih Bapak. Ya. Mudah-mudahan pengalaman Bapak yang ditularkan kepada saya pada wawancara ini bisa menambah pengetahuan saya, bisa menambah wawasan saya. Amin. Yang pada akhirnya saya bisa melakukan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran di kelas berbasis nilai-nilai kebajikan. Saya mampu memahami dan menerapkan prinsip moral dalam melakukan pengambilan keputusan. Dan pada akhirnya nanti saya bisa menerapkan strategi pengambilan keputusan untuk menghindari adanya isu kode etik kepemimpinan dan konflik kepentingan. Iya. Terima kasih sekali Pak Haji atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Iya, sukses Pak Widodo. Terima kasih. Semoga Pak Haji selalu sehat. Amin. Dan ibadah puasanya juga lancar. Amin. Sampai selesai nanti. Iya. Matur nuwun. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Monggo.